Puluhan hingga ratusan orang berbondong-bondong menduduki area depan gedung legislatif, membawa spanduk, poster, dan selebaran yang memuat satu pesan utama: menolak pengesahan revisi UU TNI. Mereka menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil, sebuah aliansi yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum yang peduli akan masa depan demokrasi di Indonesia. Suara orasi bergema di antara gedung-gedung tinggi, menciptakan gema perlawanan terhadap keputusan DPR yang dianggap sebagai kemunduran dari reformasi militer yang telah lama diperjuangkan. Spanduk-spanduk dengan tulisan tajam menghiasi aksi tersebut. Yang pensiun aja rakus, gimana yang aktif? Kembalikan TNI ke barak. Hingga, selain sipil, dilarang masuk, menjadi simbol ketidakpuasan terhadap revisi yang dianggap membuka kembali ruang bagi militer untuk berperan dalam ranah sipil. Tak hanya itu, demonstran juga membacakan puisi-puisi perjuangan, menyuarakan keresahan mereka dengan cara yang lebih emosional dan artistik. Mereka mengingatkan bahwa reformasi 1998 bukan hanya perjuangan sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga di Indonesia. Sejarah singkat UU TNI, dari reformasi ke kontroversi. Untuk memahami akar dari perlawanan ini, kita harus melihat ke belakang, ke masa di mana peran militer begitu dominan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Baru, militer memiliki dua fungsi, yaitu peran ganda dalam pertahanan negara sekaligus dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Konsep ini memungkinkan militer untuk menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, dari menteri hingga kepala daerah. Akibatnya, demokrasi menjadi tumpul karena pengaruh militer yang begitu kuat dalam pengambilan kebijakan sipil. Namun, setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan besar. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan untuk menegaskan pemisahan antara militer dan ranah sipil. Undang-undang ini memastikan bahwa 1. Militer tidak lagi terlibat dalam politik praktis. 2. Prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali yang berhubungan dengan pertahanan. 3. TNI harus tetap berada dalam barak dan fokus pada pertahanan negara. Saat itu, UU ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi demokrasi. Tapi kini, 2 dekade setelahnya, ada upaya untuk mengubahnya. Apa yang berubah dalam revisi UU TNI? Revisi UU TNI yang baru disahkan oleh DPR memunculkan beberapa poin kontroversial yang dianggap sebagai ancaman bagi supremasi sipil. Beberapa perubahan utama yang disoroti adalah: 1. Pasal 47 ayat 1. Sebelumnya, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu. Dalam revisi ini, prajurit aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun. Ini membuka peluang keterlibatan militer dalam birokrasi sipil, sesuatu yang sebelumnya telah dihapus pasca reformasi. 2. Pasal 7 tentang peran TNI. Sebelumnya, tugas utama TNI adalah mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Dalam revisi ini, peran TNI diperluas hingga mencakup peran dalam urusan domestik. Kritikus menilai bahwa perubahan ini bisa membuka jalan bagi militer untuk lebih aktif dalam kehidupan sipil, yang berpotensi melanggar prinsip demokrasi. Dampak yang ditakutkan, kembali ke masa Orde Baru, jika revisi ini diterapkan tanpa kontrol yang ketat. Ada beberapa dampak yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil. 1. Kembalinya dui fungsi militer. Dengan diizinkannya prajurit aktif menduduki jabatan sipil, peran ganda militer dalam pemerintahan bisa kembali. Ini bisa membuat birokrasi semakin militeristik, mengurangi peran sipil dalam pengambilan keputusan. 2. Pelemahan demokrasi. Ketika militer mulai masuk ke ranah sipil, kontrol sipil atas kebijakan nasional bisa melemah. Hal ini bisa berujung pada berkurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 3. Potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan yang ketat, perluasan peran TNI dalam urusan domestik bisa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran HAM dan tindakan represif bisa meningkat, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Langkah yang harus diambil. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Dengan revisi ini sudah disahkan,
Apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk memastikan demokrasi tetap terjaga? 1. Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, MK. Jika revisi ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, masyarakat bisa mengajukan uji materi, Judicial Review, ke MK. Ini akan memungkinkan revisi UU untuk dikaji ulang dan, jika perlu, dibatalkan. 2. Tekanan publik dan gerakan massa. Seperti yang terjadi dalam demonstrasi saat ini, gerakan sipil memiliki peran penting dalam menekan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi. 3. Edukasi dan kesadaran publik. Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya kembalinya militer ke ranah sipil. Kampanye, seminar, dan diskusi publik bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran. 4. Penguatan pengawasan terhadap implementasi UU. Jika revisi ini tetap berjalan, perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa perluasan peran TNI tidak disalahgunakan. Kesimpulan, demokrasi atau otoritarianisme terselubung, pengesahan revisi UU TNI telah memicu gelombang protes yang luas. Banyak yang melihat ini sebagai langkah mundur dari reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini benar-benar diperlukan, atau hanya strategi untuk mengembalikan dominasi militer secara perlahan? Masyarakat harus tetap waspada dan terus mengawal kebijakan ini agar demokrasi yang telah diperjuangkan tidak kembali tergerus. Karena sekali kita melangkah mundur, akan sulit untuk kembali maju. Bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti